Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun melihat pertarungan dahsyat antara Xiaoyan melawan salah satu pemimpin dari Istana 10.000 Iblis yang bernama Muning. Akhirnya Xiaoyan pun yang telah menggunakan kekuatan pagoda yang awalnya bintang 5 menerobos hampir Dorsian bintang 9, dia pun akhirnya berhasil mengalahkan Muning ini. Dengan jari pelahap kehidupan yang ternyata Muning juga sebelumnya memiliki jari pelahap kehidupan, namun sekarang jari itu diambil oleh sosok bayangan yang kembali muncul, yang tidak lain dia adalah seorang yang mulia, salah satu penguasa dari 3.000 alam ini. Akhirnya setelah mengalahkan mereka dan semua orang dari Istana 10 Iblis pun telah kabur, Xiaoyan pun melanjutkan niat utamanya untuk mendapatkan jantung api. Xiaoyan pun mengatakan kepada Raja Hiu Laut bahwa dia ingin ke dasar laut untuk mendapatkan jantung api. Walaupun awalnya Raja Hiu Laut pun tidak memperbolehkan, namun mengatakan bahwa dia harus ke dasar laut, walaupun di dasar laut ada sebuah iblis yang disegel. Akhirnya Raja Hiu Laut pun terpaksa memperbolehkan Xiaoyan dan dia pun menemani Xiaoyan dan semua orang. Akhirnya mereka semua pergi ke dasar laut. Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini menuju ke arah jantung api. Lalu setelah cukup lama masuk ke kedalaman laut, pada saat ini Raja Hiu Laut seketika berteriak keras, dirinya berkata agar semuanya waspada karena mereka akan memasuki zona teratai api. Raja Hiu Laut juga berkata kepada Xiaoyan agar mereka pada saat ini berhati-hati, ada banyak teratai api yang mengapung di air laut dan jika disentuh teratai api tersebut akan bisa meledak. Jika sampai menimbulkan rentetan ledakan maka mereka semua akan mati di sini. Tetapi meskipun begitu mereka tidak perlu khawatir karena dengan kecepatan dari ikan hitam mereka pada saat ini akan bisa melewati teratai api tersebut dengan mudah. Xiaoyan pun menjadi semakin yakin bahwa di dasar laut pasti ada jantung api yang legendaris. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan bersemangat di dalam hatinya dan Xiaoyan benar-benar sangat senang. Pada akhirnya beberapa saat kemudian Xiaoyan bisa merasa air laut tiba-tiba menjadi semakin kental. Teratai api yang berada di sini juga benar-benar tidak terhitung jumlahnya. Teratai api acak di sini juga beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan teratai api nirwana yang dipadatkan oleh Xiaoyan. Selain itu teratai api ini juga memiliki struktur yang sangat stabil jika dibandingkan dengan teratai api nirwana. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini memiliki ide brilian dan gila di benaknya. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar sangat ingin membawanya untuk dipelajari. Jika Xiaoyan bisa memahami jenis teratai api ini maka teratai api nirwana yang dipadatkan oleh Xiaoyan tentu saja pasti akan meningkat. Namun pada saat ini ada ribuan teratai api yang berada di sini. Jika Xiaoyan gagal membawanya dan teratai api tersebut meledak maka tentu saja semua area luas ini benar-benar akan meledak dan menghancurkan semua orang. Oleh karena itu Xiaoyan melepaskan ide gila tersebut dan menguburnya dalam-dalam. Bersamaan dengan hal tersebut Raja Hiu Laut segera memerintahkan semua orang untuk melambat. Raja Hiu Laut memerintahkan banyak orang untuk berjaga dan berhenti di sini. Pada saat ini Raja Hiu Laut membatasi jumlah orang yang harus masuk menuju ke kedalaman laut. Pada akhirnya 2.000 orang telah dipilih oleh Raja Hiu Laut dan semua orang kembali melakukan perjalanan. Setelah beberapa saat pada saat ini Xiaoyan juga bisa melihat adanya gebang batu di sekitar mereka. Raja Hiu Laut menginstruksikan mereka untuk berhenti sebelum akhirnya sosoknya segera memasuki platform batu. Raja Hiu Laut terkejut melihat banyaknya mayat yang bergelimpangan. Dirinya segera memerintahkan salah seorang anggotanya untuk melihat sekeliling. Setelah beberapa saat prajurit yang berkeliling kembali dan berkata bahwa semua penjaga di sini telah dibunuh dan mati. Sementara itu Xiaoyan mengerutkan kening dan memeriksa situasi di sini. Setelah memeriksa beberapa mayat Xiaoyan menyadari bahwa luka dari mayat-mayat ini memiliki dua metode pembunuhan. Dengan begitu Xiaoyan yakin bahwa ada dua orang yang benar-benar telah membantai penjaga di sini. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika melihat luka dari orang-orang ini Xiaoyan meyakini bahwa ada dua orang yang telah membantai para anggota klan Hiu Laut. Raja Hiu Laut pun mengerutkan kening dan segera tanpa sadar berkata, apakah itu bisa mungkin terjadi? Bagaimana mungkin bisa ada dua orang yang menyusup masuk dan membantai orang-orang ini? Xiaoyan pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa mayat-mayat ini terlihat baru mati dan masih memiliki jejak energi di tubuhnya. Jika bukan adanya dua orang yang masuk, maka apa kemungkinan yang bisa diterima? Tampaknya pada saat ini juga kedua orang tersebut sepertinya memiliki tujuan untuk masuk ke kedalaman laut. Oleh karena itu Xiaoyan khawatir mereka harus bergegas dan Xiaoyan berpikir sepertinya mereka adalah anggota Istana 10.000 Iblis. Raja Hiu Laut pun merenung sejenak dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi-lagi dirinya segera memerintahkan 1.000 orang untuk berjaga di sini. Sementara sisanya ikut dengannya. Semua orang pada akhirnya kembali melesat pergi dengan dipimpin oleh Raja Hiu Laut.
Xiaoyan berpikir bahwa para penjaga yang ditempatkan oleh Raja Hiu Laut memiliki kekuatan yang rendah, meskipun jumlah mereka banyak tetapi kekuatan mereka hanya berada di sekitar bintang 3 atau bintang 4 dosian. Dengan begitu maka mereka akan benar-benar dapat dengan mudah dibantai oleh penyusup. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan ini, pada akhirnya setelah beberapa saat mereka sampai di platform batu kedua, semua orang pada saat ini kembali turun dan melihat ada banyak mayat yang juga bergelimpangan. Melihat kondisi dari mayat-mayat ini, Xiaoyan semakin yakin bahwa ini disebabkan oleh dua orang Raja Hiu Laut. Juga menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dua sosok terlihat bergegas menunggangi ikan hitam. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa suhu di sini benar-benar semakin lama menjadi semakin menakutkan. Mendengar hal tersebut seorang lainnya pada saat ini segera berkata agar dirinya jangan khawatir, mereka pada saat ini memiliki token iblis di tangan mereka. Oleh karena itu senior dari Betian Lei pasti akan merasakan kehadiran mereka. Pada akhirnya kedua sosok ini menggertakkan gigi dan segera kembali melakukan perjalanan menuju ke kedalaman laut. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang masih memeriksa sekeliling. Sebelum akhirnya Xiaoyan mengerut kening, Xiaoyan segera berkata kepada Raja Hiu Laut bahwa Xiaoyan harus dengan pahit mengatakan bahwa kekuatan mereka terlalu lemah. Tidak peduli berapa banyak orang yang ditempatkan di sini, mereka memiliki kekuatan yang mudah untuk dihadapi. Raja Hiu Laut pun menganggukkan kepalanya dan berpikir apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Raja Hiu Laut pada akhirnya segera berkata bahwa klannya dulu memiliki banyak orang kuat, tapi dirinya tidak tahu mengapa pada generasinya benar-benar jatuh seperti ini. Dirinya pun menghela nafas. Sementara Xiaoyan juga bisa merasakan sakit hati dan kesedihan mengenai hal tersebut. Setelah itu Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan khawatir sepertinya iblis besar yang disebutkan oleh Raja Hiu Laut sebelumnya telah terbangun. Sepertinya hal itu juga yang telah menyebab origin abadi di wilayah laut ini mengalir ke dasar laut. Mendengar hal tersebut tubuh dari Raja Hiu Laut sedikit gemetar dan pupil matanya menyusut. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini juga merupakan hal yang paling ditakuti oleh Raja Hiu Laut. Dirinya benar-benar takut apa yang tersegel di bawah telah bangkit dan hal tersebut pasti akan segera menimbulkan kehancuran. Raja Hiu Laut pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar khawatir sosok iblis tersebut kembali hidup. Dirinya khawatir mereka semua di sini akan dihancurkan dan setelah iblis semacam ini dilepaskan konsekuensinya benar-benar akan segera menjadi bencana. Selain itu dirinya juga ingat sepertinya orang-orang dari klan Istana 10.000 Iblis memiliki cara khusus untuk menyelamatkan iblis tersebut. Dirinya pada saat ini khawatir bahwa dua orang yang disebutkan oleh Xiaoyan sebelumnya telah menyelam. Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera berkata bahwa Raja Hiu Laut jangan khawatir. Bukankah Raja Hiu Laut berkata semakin jauh seseorang masuk ke kedalaman maka dirinya pasti akan terbakar menjadi abu. Oleh karena itu sepertinya orang yang menerobos pergi menuju ke dasar laut pasti tidak akan bisa bertahan dengan suhu seperti itu. Raja Hiu Laut hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan kembali bertanya kepada Raja Hiu Laut, apakah ada jalan lain untuk menuju ke dasar laut? Raja Hiu Laut pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata meskipun ada jalan lain tetapi bahkan jika mereka bisa turun mereka tidak akan bisa menahan suhu air laut di bawah. Setelah mendengar perataan tersebut, api di tubuh Xiaoyan segera menyembur keluar dari pori-porinya. Xiaoyan segera memandang ke arah Raja Hiu Laut sambil tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan segera berkata bahwa orang lain mungkin tidak dapat menanggungnya. Tetapi itu tidak terlalu berimbas kepada Xiaoyan. Raja Hiu Laut pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa beberapa orang sebelumnya pernah datang ke sini. Mereka juga memahami jalan api. Mereka tidak mengalami tekanan di tengah perjalanan, tetapi setelah masuk ke bawah mereka tidak pernah keluar. Nyala api di sini bukanlah nyala api yang bisa ditanggung oleh nyala api seperti di tubuh Xiaoyan. Perbandingannya dapat dikatakan sebagai cahaya lilin yang berhadapan dengan cahaya matahari. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Xiaoyan sudah sampai sejauh ini dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyerah. Xiaoyan dengan penuh tekad memandang ke arah Raja Hiu Laut. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa beberapa orang telah masuk. Jika mereka menunda lebih lama lagi dan melepas iblis besar, Xiaoyan khawatir mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri hari ini. Mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar terdiam seolah-olah memikirkan sesuatu. Pada akhirnya Raja Hiu Laut segera berkata bahwa memang harus ada satu orang yang turun pada saat ini. Menurut aturan klan mereka Raja Hiu Laut harus mengorbankan nyawanya di saat bahaya dan pergi ke dasar laut untuk memperkuat segel. Perjalanan ini pasti akan membawa bencana dan orang yang harus menghadapi hal tersebut adalah Raja Hiu Laut. Xiaoyan pun sedikit tercengang mendengar apa yang saja diucapkan oleh Raja Hiu Laut. Xiaoyan segera berkata mungkin Xiaoyan bisa membantu untuk memperkuat segelnya. Raja Hiu Laut menggelengkan kepalanya dan menolak apa yang dikatakan oleh Xiaoyan.
dan bertanya bagaimana jika Xiao Yan gagal. Jika Xiao Yan gagal maka iblis tersebut akan segera melepaskan diri, dan bagaimana mungkin Raja Hiu Laut berani mempercayakan tugas penting ini kepada orang asing. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya memandang ke arah Raja Hiu Laut. Xiao Yan berkata kepada Raja Hiu Laut bahwa leluhur mereka mungkin jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Hiu Laut, tetapi dengan kekuatan fisik dari Raja Hiu Laut, apakah dirinya bisa pergi ke dasar laut? Raja Hiu Laut hanya bisa tersenyum masa mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini adalah sebuah kebenaran. Pada akhirnya Raja Hiu Laut hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menyetujui permintaan Xiao Yan sebelumnya. Dirinya pada akhirnya lanjut bertanya kepada Xiao Yan, seberapa yakinkah Xiao Yan? Xiao Yan pun tersenyum dan kembali balik bertanya kepada Raja Hiu Laut, seberapa yakinkah Raja Hiu Laut? Wajah Raja Hiu Laut pun seketika memerah karena malu dan dirinya segera berkata bahwa dirinya tidak memiliki keyakinan melihat hal tersebut. Xiao Yan pun menepuk dada dan berkata, jika begitu permasalahannya maka serahkan semua ini kepada Xiao Yan. Xiao Yan tidak berani memberikan jaminan apapun, tetapi jangan khawatir karena selama Xiao Yan hidup Xiao Yan pasti akan membantu mereka tidak peduli apapun resikonya. Raja Hiu Laut pun sedikit bingung dan tercengang dan bertanya mengapa Xiao Yan benar-benar mau membantu klan mereka. Ini adalah misi dari klan Hiu Laut dan dirinya pada saat ini benar-benar bingung mendengar hal tersebut. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini dapat dikatakan memiliki misi yang sama. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya dirinya segera mengeluarkan kilatan cahaya di tangannya. Segel yang tampak sangat misterius segera muncul sebelum akhirnya dirinya segar menyerahkan segel tersebut dengan hati-hati kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa segel ini adalah segel yang diciptakan oleh leluhur mereka. Totalnya ada 9 dan masing-masing dapat memperkuat segel satu kali. Sudah ada 8 segel yang terpasang dan ini adalah segel terakhir yang mereka miliki. Xiao Yan pun mengambil segel tersebut dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya memerintahkan kepada semua anggota dari tim Fearless. Xiao Yan berkata agar semua orang pada saat ini menjaga keselamatan masing-masing. Pada saat ini hanya Xiao Yan yang bisa turun ke kedalaman laut dan semua orang harus tinggal di sini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Zhan, Lon Yi dan yang lainnya bersikeras untuk mengikuti Xiao Yan, namun Raja Sisik Naga pada saat ini segera berkata agar semua orang jangan ngeyel, ikuti saja apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiao Yan. Selain dari bocah itu tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik mereka, mereka akan segera dirubah menjadi abu ketika mereka sampai di kedalaman laut. Pada akhirnya Xiao Zhan dan Lon Yi yang paling bersikeras pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bergegas pergi dengan menunggangi Raja Ikan Hitam. Xiao Yan juga berteriak jika 3 bulan Xiao Yan tidak kembali maka semua anggota dari tim Fearless harus segera meninggalkan kompetisi 10.000 alam di bawah tatapan khawatir semua orang. Raja dari Ikan Hitam pun seketika melesat. Kecepatan Raja Ikan Hitam yang semula lambat karena mereka pergi bersama-sama menjadi semakin cepat. Semakin dalam Xiao Yan memasuki area kedalaman laut. Pada saat ini Xiao Yan merasakan bahwa cahaya menjadi semakin terik. Xiao Yan hanya bisa menundukkan kepalanya dan menghindari paparan langsung dari sumber cahaya. Entah berapa lama Xiao Yan menundukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan segera menyadari bahwa kecepatan dari Raja Ikan Hitam melambat. Pada akhirnya Raja Ikan Hitam pun segera berhenti dan Xiao Yan segera merasakan sekelilingnya. Xiao Yan pada akhirnya perlahan lanjut mengangkat kepalanya dan pemandangan di depan Xiao Yan membuat mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Teratai hijau yang sangat besar pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan. Teratai ini benar-benar sangat besar dan Xiao Yan tampak seperti seekor semut di hadapannya. Banyak teratai yang pada saat ini mengitari teratai besar tersebut. Xiao Yan benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa di dasar lautan benar-benar ada teratai api yang benar-benar sangat besar. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke depan dan Xiao Yan menyadari bahwa seperti ada penghalang yang pada saat ini memisahkan mereka. Sementara itu Raja Ikan Hitam pada saat ini tidak berani bergerak-gerak maju lebih jauh. Suhu di sekitarnya membuat Xiao Yan juga merasa tidak nyaman. Api surgawi di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini gelisah seolah-olah sedang diancam. Pada akhirnya Xiao Yan menekan kegelisahan di tubuhnya sebelum akhirnya melompat dari punggung Raja Ikan Hitam. Xiao Yan sedikit menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Raja Ikan Hitam. Raja Ikan Hitam pun melambaikan ekor ikannya sebelum akhirnya sosoknya bergegas menjauh. Setelah sampai di jarak tertentu sosoknya berbalik dan pada saat ini seolah-olah memberi gerakan seperti kode kepada Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerti tampaknya Raja Ikan Hitam akan menunggu Xiao Yan di sini sampai Xiao Yan kembali. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya kembali berbalik dan melihat ke arah depan. Xiao Yan bisa merasakan jika Xiao Yan melintasi lapisan
tersebut sepertinya suhu api benar-benar akan menjadi semakin ekstrim dan Xiao Yan memutuskan untuk menggunakan pil dengan kilatan cahaya di tangan Xiao Yan pada akhirnya. Xiao Yan mengeluarkan 10 ramuan emas penghindar api. Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi segera meminum semua ramuan ini. Xiao Yan seketika bisa merasakan energi yang melonjak dari dalam tubuhnya dan menyelimuti semua anggota tubuhnya. Meridian Xia juga pada saat ini benar-benar terlindungi. Pada saat yang bersamaan di suhu air laut yang mendidih ini, Xiao Yan pada saat ini tidak merasakan panas. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah berada di dalam cairan es dan Xiao Yan memutuskan untuk bergegas, namun begitu Xiao Yan memasuki lapisan air, Xiao Yan segera merasakan sesuatu. Meskipun Xiao Yan telah meminum pil, pada saat ini suhu api benar-benar menjadi semakin panas dengan tingkat yang ekstrim. Xiao Yan pada akhirnya kembali meminum 10 ramuan. Sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini tidak merasakan panas lagi. Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam bahwa suhu api di sini benar-benar sangat menakutkan. Xiao Yan pun terus maju ke kedalaman laut menuju ke arah pusat dari teratai api. Xiao Yan menyipitkan matanya karena Xiao Yan bisa melihat sebidang area sebuah kubah pelindung. Xiao Yan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya, apakah ada seseorang yang tinggal di sini? Xiao Yan pun mengedipkan matanya dan berpikir bahwa itu adalah ilusi, tetapi bersamaan dengan Xiao Yan yang semakin mendekat pada saat ini, Xiao Yan benar-benar kembali dikejutkan. Apa yang berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini adalah banyaknya pemandangan, ada pegunungan, ada air yang mengalir, dan ada rumah pohon yang pada saat ini terlihat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dan kembali bertanya siapakah sosok yang pada saat ini tinggal di tempat ekstrim seperti ini. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera berhenti karena Xiao Yan menyadari ada perisai energi pelindung di hadapannya. Xiao Yan juga segera melihat ada sesosok yang sedang berdiri. Sosok tersebut mengenakan topi jerami dan jubah dan sedang memegang pancing di tangannya. Sosok tersebut berkata bahwa sepertinya ada tamu pada hari ini. Segera setelah itu retakan muncul di perisai pelindung di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun melangkah ke dalam perisai pelindung dengan bingung dan tiba-tiba perasaan menyegarkan datang padanya. Ia pada saat ini benar-benar tidak merasakan panas sama sekali. Ini adalah hal yang benar-benar tidak pernah terbayangkan oleh Xiao Yan yang berada di tengah teratai api hijau. Xiao Yan pada akhirnya segera menapakkan kakinya di atas lantai dari teratai. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan segel yang baru saja diberikan oleh Raja Hiu Laut. Xiao Yan juga benar-benar merasa aneh karena Xiao Yan tidak merasakan rasa gugup. Xiao Yan seketika juga menyadari bahwa sosok yang baru saja berbicara adalah sosok iblis besar yang dikatakan oleh Hiu Laut. Ini adalah sosok yang ditakutkan dan sosok ini bernama Betian Le. Xiao Yan pada saat ini berpikir siapa lagi orang yang bisa berada di tempat ini selain sosok Betian Le. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga segera menyadari sesuatu dan mengutuk di dalam hatinya. Xiao Yan benar-benar lupa bertanya kepada Raja Hiu Laut bagaimana cara segel ini digunakan. Saat Xiao Yan memikirkan hal ini pada saat ini pria berjubah itu pun segera berbicara kembali kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya pada saat ini melihat adanya beberapa bukit. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan menyadari ada 8 bukit di sekitaran. Xiao Yan memperhatikan di masing-masing bukit ada sebatang pohon kecil, ada sesuatu yang digantung di pohon tersebut, dan saat Xiao Yan melihat lebih dekat tiba-tiba mata Xiao Yan menyusut. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa ini sepertinya adalah sebuah makam. Sosok pria tua berjubah pun segera berkata bahwa itu memang benar benda yang digantung di pohon. Itu juga adalah segel yang dipegang oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini seketika menghitung dan tepat ada 8 segel yang pada saat ini digantung. Raja Hiu Laut berkata bahwa total ada 9 segel dan sekarang segel yang satu ada di tangan Xiao Yan. Bersamaan dengan kegelisahan Xiao Yan ini pria berjubah itu pun seketika bergumam tampaknya sosok Xiao Yan adalah yang ke-9. Sosok itu pun seketika menoleh ke arah Xiao Yan dan pada saat ini sedikit terkejut dirinya tanpa sadar segera bertanya apakah sosok yang baru saja datang bukan seekor ikan. Sosoknya pada saat ini segera memelototi dan memperhatikan Xiao Yan dan tatapan dari sosok tersebut juga membuat Xiao Yan sedikit aneh. Xiao Yan bukan ketakutan, tetapi apa yang dilihat oleh Xiao Yan dalam tatapan ini adalah kedamaian. Hal ini benar-benar sangat berbanding terbalik dengan image yang dimiliki oleh orang-orang dari Istana 10.000 Iblis. Sementara itu di sisi lain pria tua berjubah itu pun kembali bergumam sebenarnya sosok ini adalah dosian bintang 6 tingkat menengah. Apakah pada saat ini ikan-ikan ini benar-benar semakin meremehkan keberadaannya? Sosok tersebut pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tahu cara memancing. Xiao Yan berdiri dengan bodoh dengan banyak pemikiran di dalam benaknya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini kembali tersadar. Xiao Yan pun segera menggelengkan
kepalanya. Sementara sosok tersebut pada saat ini kembali berbicara. Pria berjubah itu pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk menggantungkan segel di tangan Xiaoyan kepada pohon cemara tersebut. Setelah itu Xiaoyan bisa datang dan duduk bersamanya karena dirinya akan memberi ceramah yang bagus kepada Xiaoyan. Sosok tersebut pada akhirnya sedikit berjalan dan kembali bergumam bahwa anak muda masa kini benar-benar tidak bersenang-senang di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya menghabiskan sepanjang hari dengan berkelahi dan membunuh untuk mencapai kekuatan. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pria tua tersebut. Xiaoyan pada akhirnya mengencangkan segel yang berada di tangannya dan menatap ke arah sosok tua tersebut. Xiaoyan bisa merasakan bahwa aura dari sosok tua tersebut terlihat tenang dan biasa-biasa saja. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan tahu bahwa seorang master tidak akan mengungkapkan kekuatannya seperti itu. Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar dan pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa satu-satunya jalan pada saat ini Xiaoyan harus menggantungkan segel tersebut. Ketika Xiaoyan memasang segel tersebut, Xiaoyan melihat segel lain yang pada saat ini dipenuhi dengan bercak noda darah. Xiaoyan berpikir tampaknya orang tua ini benar-benar telah melakukan pembunuhan terhadap peletak segel sebelumnya. Namun Xiaoyan pada saat ini segera menekan pemikirannya sebelum akhirnya mengikuti perkataan dari pria tua tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua tersebut segera memandang ke arah Xiaoyan dan menepuk batu yang berada di sampingnya. Dirinya mengisyaratkan agar Xiaoyan pada saat ini duduk di sampingnya dan memancing bersama dengannya. Xiaoyan pun segera duduk sementara sosok pria tua tersebut segera bertanya apakah Xiaoyan tahu nikmatnya memancing. Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu. Pria tua itu perlahan berkata bahwa enaknya mereka tidak pernah tahu mangsa apa yang ada di bawah aliran air ini. Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam memperhatikan sosok tua yang sedang berbicara. Sosok tua itu sepertinya menyadari sesuatu dan berkata sepertinya Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa iblis besar yang mereka bicarakan adalah orang tua yang terlihat tidak jahat. Bukankah hal ini juga merupakan kejutan yang Xiaoyan tidak ketahui? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh sosok Betian Le ini memang benar. Tampaknya sebutan iblis besar dari orang-orang benar-benar tidak cocok dengan sosok tua tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan pun memberanikan diri untuk berbicara dan berkata bahwa senior tidak terlihat seperti orang yang telah tersegel. Sebaliknya senior tampak seperti telah pensiun dari PNS dan pergi ke pedesaan untuk menikmati hidup. Mendengar hal tersebut sosok Betian Le pada saat ini tersenyum. Sementara Xiaoyan menyadari bahwa sosok Betian Le ini memang tidak disegel di sini. Tampaknya yang disebut segel itu adalah sebuah gimmick yang disebarluaskan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini merasa bingung sebelum akhirnya mulai bertanya kepada sosok tua tersebut. Xiaoyan bertanya jika begitu mengapa senior ingin membunuh leluhur dari klan Hiu Laut. Lelaki tua itu pun segera berkata bahwa kesenangannya satu-satunya adalah memancing. Tangannya tidak lagi berlumuran darah. Dan bagaimana mungkin dirinya bisa membunuh orang-orang itu? Kematian orang-orang itu bukan disebabkan oleh sosok tua ini. Xiaoyan pada saat ini sedikit curiga, merasa seolah-olah dirinya mengenali orang yang salah. Xiaoyan pada akhirnya memastikan apakah senior ini bukanlah Betian Le. Sosok tua itu pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata sepertinya dirinya punya nama seperti itu, tetapi nama itu benar-benar sudah lama dilupakan dan dirinya pada saat ini tidak ingin mengingatnya. Xiaoyan pun sedikit terkejut saat mendengar hal ini dan menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya ini adalah Betian Le. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih ingin memastikan dan lanjut bertanya apakah senior berasal dari istana 10.000 iblis. Sosok tua itu pun seketika menghela nafas dan berkata bahwa dirinya telah lupa dirinya sudah melupakan 8% di dalam hidupnya dan dirinya hanyalah orang tua biasa. Mendengar hal tersebut Xiaoyan merenung sejenak sementara sosok tersebut segera kembali berbicara. Sosoknya berkata sepertinya ada lebih dari satu tamu yang hadir. Lelaki tua itu pun segera menoleh dan matanya menatap ke arah dua sosok yang muncul di perisai pelindung. Dirinya segera melambaikan lengan bajunya dan kedua sosok itu seketika langsung jatuh ke dalam perisai pelindung. Pria itu pun seketika berdiri dan bergumam sepertinya penangkapan ikan hari ini tidak bersih. Mari mereka pada saat ini melihat apakah orang yang baru saja sampai adalah teman dari Xiaoyan. Lelaki itu pun seketika bergegas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengikuti sosoknya. Begitu sampai Xiaoyan pada saat ini melihat dua sosok yang benar-benar terbakar. Xiaoyan mengerutkan kening dan pada saat ini matanya menunjukkan kengerian. Xiaoyan menyipitkan matanya seolah-olah Xiaoyan pada saat ini mengenali kedua sosok yang pada saat ini muncul. Lelaki tua itu pun pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang dan menoleh ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan mengenali orang-orang ini.
Xiaoyan pun memandangi dua sosok hitam yang terbakar dengan aura mereka yang pada saat ini lemah, tubuh mereka terbakar parah dan tubuh mereka pada saat ini benar-benar hampir hancur. Xiaoyan segera menyadari bahwa salah satu sosok di antaranya adalah Suesi. Yang paling membuat Xiaoyan kaget adalah sosok yang satu lagi adalah wajah yang telah lama berlalu di benak Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki beberapa kesan, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak yakin apakah ini adalah orang yang dikenali oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok tua tersebut memandangi kedua mayat yang pada saat ini terbakar. Sosoknya segera melambaikan tangan dan token yang berada di tangan Suesi pada saat ini segera terbang ke arah pria tua tersebut. Pria tua itu pun segera melihat token tersebut yang bertuliskan perintah iblis. Sosok tua itu pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya membuang token tersebut. Sosoknya berbalik dan berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan menggali dua lubang dan mengubur keduanya. Si Xiaoyan pun terkejut dan Xiaoyan melihat kedua sosok yang terlihat masih hidup. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening sambil melihat ke arah dua orang yang benar-benar terbakar habis. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini dan hal tersebut benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat bingung melihat Xiaoyan yang pada saat ini terdiam. Pria tua itu kembali lanjut berbicara dan bertanya apa yang pada saat ini Xiaoyan pikirkan. Cepatlah kubur kedua mayat tersebut karena dirinya akan memberitahu Xiaoyan keberadaan dari jantung api. Xiaoyan pun seketika bergetar ketika mendengar sosok tersebut mengucapkan kata jantung api. Xiaoyan pun segera menoleh dan menatap tajam ke arah pria tua tersebut. Sementara itu pria tua tersebut memandang ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan memiliki bakat di bidang api, oleh karena itu tujuannya ke sini bukanlah Betianle tetapi jantung api. Hal itu benar-benar mudah ditebak dan sebaiknya pada saat ini Xiaoyan segera menggali lubang untuk mengubur dua mayat tersebut. Tanpa mengucapkan sepat kata pun Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat misterius. Xiaoyan segera menggali lubang dan pada saat ini Xiaoyan segera menguburkan dua mayat tersebut di kedalaman 2 meter. Setelah selesai mengubur, Xiaoyan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah pria tua tersebut. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan telah melakukan apa yang diperintahkan oleh senior, oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan ingin senior menceritakan mengenai jantung api. Sosok tua tersebut pun berjalan ke depan dan segera memerintahkan Xiaoyan untuk mengikutinya. Xiaoyan pun buru-buru mengikuti sosok tersebut dan meninggalkan dua orang yang telah terbakar dan dikuburkan. Kemudian sosok lelaki tua dan Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini segera menghilang ke kedalaman hutan bunga dan tanaman yang seolah-olah terbakar oleh api. Xiaoyan yang mengikuti pergerakan dari Betianle setelah cukup lama berjalan pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini sampai di dekat bubuk dan keduanya segera duduk. Betianle pada saat ini menawarkan Xiaoyan teh sisri bersamaan dengan Bai Tianli yang membuatkan teh. Pada saat ini atribut api yang sangat murni muncul di tangannya. Melihat hal ini pupil mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut dan wajah Xiaoyan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Xiaoyan pun bertanya dengan heran apakah Bai Tianli adalah pemilik dari jantung api ini. Orang tua itu pun tersenyum dan membuatkan teh untuk Xiaoyan terlebih dahulu. Setelah itu sosoknya segera lanjut berkata bahwa dirinya tidak memiliki jantung api tersebut. Harus dikatakan bahwa dirinya sebelumnya adalah pemiliknya, tetapi pada saat ini dirinya tidak lagi memenuhi persyaratan. Sekarang jantung api ini telah bebas dan jantung api ini tidak lagi memiliki seorang pemilik. Xiaoyan pun tiba-tiba terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Tianle. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa Betianle sesungguhnya adalah penguasa dari jantung api ini. Sebelumnya Xiaoyan awalnya mengira bahwa pemilik jantung api adalah orang yang menyegel Betianle di sini, namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar yakin Betianle benar-benar tidak disegel dan dirinya benar-benar seperti seorang yang sedang pensiun. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, Betianle pun pada saat ini segera menyerahkan secangkir teh kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan lembut mengangkat cangkir teh tersebut sebelum akhirnya menghirup teh dengan santai. Dengan seteguk teh ini Xiaoyan seketika merasa jiwanya ditarik dengan keras dan Xiaoyan langsung masuk ke ruang misterius. Xiaoyan seperti seseorang yang kesurupan dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak tahu di mana Xiaoyan berada. Setelah pulih Xiaoyan pada saat ini berada di ruang gelap. Xiaoyan melihat nyala api yang berkobar dan sesosok pada saat ini berdiri di dekat Xiaoyan. Xiaoyan melihat nyala api yang awalnya sangat kuat sebelum akhirnya nyala api tersebut menjadi semakin kecil. Sosok tubuh yang membungkuk juga pada saat ini segera perlahan menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan sosok tersebut yang menoleh, sosoknya segera berkata akhirnya dirinya telah sampai di sini. Xiaoyan pun terkejut dan melihat kembali ke sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini berpikir apakah ini adalah ilusi. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada sosok
Tua, apakah pada saat ini senior berbicara dengan Xiao Yan? Sosok yang sangat kurus itu pun pada saat ini tidak berbicara, tetapi dengan hati-hati memegang gumpalan bunga api dengan kedua tangannya. Sosok itu perlahan mendekati Xiao Yan, dan ketika Xiao Yan memperhatikan wajah dari sosok tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit gemetar. Xiao Yan tidak tahu mengapa Xiao Yan gemetar, tetapi wajah ini benar-benar sangat familiar bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya dalam keadaan linglung segera berkata, sepertinya Xiao Yan mengenali senior, tetapi Xiao Yan tidak dapat mengingatnya dan apakah mereka mengenal satu sama lain. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, sosok kurus itu seketika berkata perlahan dengan terlihat sangat lemah. Sosoknya memanggil Xiao Yan dengan sebutan Yang Mulia. Dan lanjut berkata, sepertinya ingatan dari Yang Mulia masih belum sepenuhnya pulih. Bawahan pada saat ini telah menunggu Yang Mulia untuk waktu yang lama. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya dan Xiao Yan benar-benar memiliki banyak misteri yang melekat di benaknya. Xiao Yan benar-benar ingin tahu siapakah yang dimaksud dengan Yang Mulia oleh beberapa orang yang ditemui oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa seseorang sebelumnya juga telah memanggil Xiao Yan seperti ini sebelumnya. Bisakah senior pada saat ini memberitahu siapakah yang disebut Yang Mulia ini? Sosok tersebut pada saat ini segera bergumam bahwa reinkarnasi Yang Mulia pada saat ini harus menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi dirinya yakin bahwa suatu hari nanti Yang Mulia akan kembali lagi. Sekarang jantung api ini akan kembali menjadi milik dari Yang Mulia. Percikan api ini hampir padam dan Yang Mulia pada saat ini harus segera mengambilnya. Dengan begitu maka Yang Mulia pasti akan kembali berubah menjadi bintang paling terang di antara 3.000 dunia. Dan Yang Mulia pasti akan menjadi salah satu penguasa dari 3.000 alam ini yang terkuat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh sosok tersebut. Sementara itu sosok tersebut pada saat ini segera kembali berkata, apakah Yang Mulia pada saat ini sudah siap? Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin bingung dan mata Xiao Yan hanya bisa menatap ke arah percikan api yang berada di tangan sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah cahaya yang benar-benar terlihat seperti cahaya bintang yang berada di hadapnya. Xiao Yan tanpa sadar bergumam, apakah ini adalah jantung api? Di saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini mengulurkan telapak tangannya dan sebelum Xiao Yan mendekati jantung api, telapak tangan Xiao Yan pada saat langsung berubah menjadi berwarna merah darah dan terasa sakit. Xiao Yan menggertakkan gigi dan dengan paksa pada saat ini mengulurkan telapak tangannya. Sementara sosok tersebut segera berkata agar Yang Mulia segera mengambilnya. Xiao Yan masih terus mengulurkan tangannya dan semakin Xiao Yan mengulurkan tangannya, Xiao Yan benar-benar merasa semakin sakit dan rasa sakit seperti ini belum pernah dihadapi oleh Xiao Yan sebelumnya. Tangan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terbakar oleh nyala api dan ini bukanlah api surgawi milik Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya berteriak dipenuhi dengan kesakitan yang tidak tertahankan. Melihat pemandangan ini, mata sosok kurus itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Sebelum akhirnya dirinya lanjut berkata, sosoknya pada saat ini berkata sepertinya dirinya bukanlah Yang Mulia. Mendengar hal tersebut Xiao Yan menjadi semakin bingung, tetapi pada saat ini Xiao Yan tentu saja tidak akan menyerah. Sudah ada beberapa orang yang menyebut Xiao Yan dengan sebutan Yang Mulia. Xiao Yan juga yakin bahwa apa yang berada di hadapannya adalah jantung api yang sudah berada di hadapan Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan tentu saja tidak akan melepaskan jantung api tersebut begitu saja. Namun Xiao Yan juga pada saat ini tersadar bahwa Xiao Yan sepertinya masuk dalam kondisi ilusi. Xiao Yan menggertakkan gigi dengan ekspresi kegilaan di matanya dan berpikir karena ini adalah ilusi maka juga tidak akan ada yang namanya kematian. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menahan rasa sakit tersebut karena semua ini hanyalah sebuah ilusi. Sementara itu di sisi lain sosok kurus tersebut pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bukanlah pemiliknya. Meskipun Xiao Yan pada saat ini berusaha, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkannya. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Xiao Yan segera menyerah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berusaha berbicara dengan menahan rasa sakit. Xiao Yan berkata, bukankah benda ini pada saat ini tidak memiliki pemilik? Pria kurus itu pun menganggukkan kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan yang memiliki ekspresi kesakitan. Sementara itu Xiao Yan segera berkata karena Xiao Yan tahu bahwa jantung api ini tidak memiliki pemilik. Oleh karena itulah Xiao Yan datang ke sini karena Xiao Yan ingin menjadi pemiliknya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bersikeras, sosok tersebut pada akhirnya segera berkata kepada
Xiaoyan bahwa ini adalah ilusi. Xiaoyan tentu tahu bahwa jika Xiaoyan mati di sini maka jiwanya akan menghilang dan Xiaoyan benar-benar akan mati di sini. Oleh karena itu, sebaiknya Xiaoyan berpikir dengan jernih dan segera menyerah. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyadari tampaknya sosok tua tersebut benar-benar ingin menguji Xiaoyan. Sosok tua tersebut benar-benar ingin mematahkan semangat Xiaoyan untuk menguji Xiaoyan apakah Xiaoyan layak untuk jantung api atau tidak. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih terus bertahan di tengah-tengah pembakaran dari jantung api. Xiaoyan menggertakkan gigi dan Xiaoyan benar-benar merasakan sakit dan hampir semua lengan Xiaoyan berubah menjadi abu. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga berpikir bahwa Xiaoyan tidak ingin meminta bantuan ataupun bayangan hitam di belakang Xiaoyan. Pada akhirnya dengan berjalannya waktu kesadaran Xiaoyan semakin lama semakin berkurang. Sosok kurus itu pun seketika menghela nafas dan berkata ternyata ini benar-benar bukan yang mulia. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil menahan sakit dan kesadaran Xiaoyan pada saat ini semakin berkurang. Xiaoyan pada akhirnya bergumam apakah Xiaoyan pada saat ini akan mati. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak merasa perasaan yang tidak nyaman di dalam hatinya, justru sebaliknya Xiaoyan merasa jiwa dan raganya telah memperoleh semacam kelegaan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan tidak berdaya sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan segera rubuh. Xiaoyan mengeluarkan seteguk darah dan Xiaoyan benar-benar semakin lemah. Sementara itu melihat Xiaoyan terjatuh, pria kurus itu pun segera melangkah untuk mengambil jantung api. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba bayangan hitam berdiri di bawah kaki Xiaoyan yang roboh. Sosoknya pada saat-saat ini dengan kokoh berdiri dan mata dari pria kurus itu tiba-tiba menyusut, matanya gemetar karena kegembiraan sebelum akhirnya dengan suara serak dan tidak percaya dirinya mulai berbicara. Sosok tersebut bertanya apakah ini benar-benar yang mulia. Mendengar hal tersebut, bayangan hitam itu pun seketika membuka matanya dengan cahaya kemasan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini angin kencang seketika menderu mengakibatkan cahaya dari jantung api yang melemah hendak padam. Pria kurus itu pun seketika kembali mengangkat kepalanya dan memandang ke arah bayangan hitam. Pria kurus itu pada saat ini dengan keras berteriak bahwa ini bukanlah yang mulia. Mendengar hal tersebut, bayangan hitam itu segera kembali menoleh ke arah pria kurus. Matanya yang kemasan pada saat ini segera berubah menjadi berwarna merah dan saat yang bersamaan pria kurus itu pun seketika berlutut di tanah sebelum akhirnya tubuhnya segera terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Setelah kematian dari pria kurus itu pada saat ini bayangan hitam segera melintas dan percikan api itu langsung hilang olehnya. Bersamaan dengan hal tersebut, angin kembali bertiup sebelum akhirnya sosok tersebut kembali menghilang ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan kehidupan Xiaoyan yang seperti kunang-kunang dengan hanya menyisakan nyala api yang redup. Pada saat ini sebuah jantung muncul di antara nyala api yang bergoyang. Jantung ini terbentuk dari jantung api dan seketika jantung api ini menelan semua api milik Xiaoyan. Xiaoyan pada saat yang bersamaan juga memuntahkan seteguk besar darah. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah telapak tangan segera keluar dari tubuh Xiaoyan dan mengarah ke jantung api. Telapak tangan tersebut meremas jantung api dengan kuat dan jantung api pada saat ini benar-benar ditekan. Jantung api itu pada akhirnya segera ditarik masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak sadarkan diri. Ia pada saat ini tergeletak di antara teratai api dan semua teratai api yang ada di sini benar-benar mengelilingi Xiaoyan. Perlahan-lahan kesadaran Xiaoyan pada saat ini kembali dan Xiaoyan melihat sekeliling dan pemandangan ini benar-benar sangat akrab dengan Xiaoyan. Xiaoyan juga merasakan tubuhnya tiba-tiba melonjak dan teratai api di sekelilingnya bergegas ke arah Xiaoyan. Energi yang sangat kuat mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dan Xiaoyan masih belum bisa menggerakkan tubuhnya. Xiaoyan hanya bisa terdiam untuk sementara waktu sebelum akhirnya Xiaoyan kembali ke kondisi semula. Xiaoyan tiba-tiba terbangun dan mata Xiaoyan pada saat-saat ini segera menjadi jernih. Pada saat ini sambil memegang cangkir teh, Xiaoyan menoleh dan ada seorang lelaki tua duduk di hadapan Xiaoyan. Sosok tua tersebut bertanya kepada Xiaoyan bagaimana rasa teh yang telah dirinya tanam sendiri. Xiaoyan pada saat ini menatap cangkir tehnya sebelum akhirnya menatap kembali ke arah sosok tua tersebut. Mata Xiaoyan gemetar dan Xiaoyan menunjukkan keterkejutan dan Xiaoyan benar-benar merasakan detak jantungnya. Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang baru saja dialami oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar segera bergumam apakah ini adalah ilusi. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata kepada sosok tua tersebut bahwa seteguk teh ini enak dan tidak bermasalah, tetapi Xiaoyan hampir kehilangan nyawanya di dalam ilusi yang sangat kuat. Mendengar hal tersebut, sosok tua itu pun seketika tampak bingung dan bertanya kepada Xiaoyan ilusi apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Apakah pada saat ini teh yang diminum oleh Xiaoyan mengandung racun? Xiaoyan masih tampak bingung dan Xiaoyan hanya bisa
Tertegun dan mengerutkan kening, Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah sosok tua ini tidak melakukan hal tersebut. Xiaoyan menatap ke arah lelaki tua tersebut sebelum akhirnya lanjut bertanya, bisakah senior memberitahu Xiaoyan mengenai keberadaan dari jantung api. Sekarang Xiaoyan benar-benar merasa sangat lelah di tubuh dan jiwanya. Lalu setelah adegan sebelumnya, Xiaoyan meyakini pasti ada yang salah dengan apa yang baru saja Xiaoyan alami. Sementara itu sosok tua itu menyesap tehnya sebelum akhirnya tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan. Setelah itu orang tua itu pun berdiri dan menghela nafas panjang. Sosoknya seketika berbalik dan berjalan menuju ke arah rumah kayu dan bergumam, bukankah jantung api sudah diberikan kepada Xiaoyan? Xiaoyan pun tiba-tiba terkejut dan segera ingin memeriksa apakah ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Xiaoyan juga ingin tahu di manakah jantung api berada, namun sebelum Xiaoyan melakukannya, pria tua itu kembali berbicara, jika Xiaoyan ingin menemukannya, Xiaoyan saja dapat menemukannya, tetapi ketika Xiaoyan menemukannya saat ini, maka Xiaoyan akan buta baik mata maupun jiwanya. Sebaiknya pada saat ini dirinya meminum teh sebelum akhirnya pergi dan melihat apakah dua orang yang Xiaoyan kubur sebelumnya telah bertunas. Setelah selesai berbicara, pria itu pun pergi mendekati rumah kayu meninggalkan Xiaoyan yang sedang duduk. Xiaoyan memegang cangkir teh dengan bingung dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar linglung. Xiaoyan pada akhirnya segera menyesap tehnya dan berdiri. Setelah itu Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah mayat yang sebelumnya Xiaoyan kubur. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar merasa aneh dengan apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak berani mengambil risiko dan tidak mencoba untuk mencari keberadaan dari jantung api. Pada akhirnya Xiaoyan terus berjalan sebelum akhirnya sosok Xiaoyan terkejut ketika melihat tempat mana Xiaoyan mengubur dua sosok sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan menghentikan langkahnya dan dengan ekspresi terkejut Xiaoyan melihat arah dua pohon besar yang tumbuh di tempat mereka dikuburkan. Pohon-pohon ini tampak mirip dengan bentuk manusia dan ketika Xiaoyan melihat lebih dekat, Xiaoyan menemukan bahwa kedua pohon besar itu benar-benar memiliki wajah manusia. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa meski aura kedua orang tersebut sangat lemah, tetapi auranya cukup stabil. Ternyata pada saat sebelumnya ketika sosok tua tersebut memerintahkan Xiaoyan untuk mengubur tubuh mereka, dirinya tidak berniat untuk menguburnya hidup-hidup melainkan untuk menyelamatkan mereka. Xiaoyan pun memandangi dua wajah yang familiar yang telah berubah menjadi manusia pohon dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini ada wajah yang terlihat sangat familiar bagi wajah itu benar-benar membuat Xiaoyan mengerutkan kening karena perasaan unik ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa Xiaoyan lupakan di dalam hatinya. Xiaoyan pada akhirnya bergumam, meskipun penampilannya telah banyak berubah pada saat ini, Xiaoyan benar-benar masih mengenali Hun Tiandi. Yang ternyata sekarang Hun Tiandi pun berada di hadapan Xiaoyan, namun dia sekarang telah menjadi manusia pohon. Mungkin jika dia tidak berubah menjadi manusia pohon dia akan mati terbakar. Yang akhirnya Xiaoyan pun benar-benar terkejut melihat Hun Tiandi dengan sosok manusia pohon ini. Dia tidak menyangka orang yang telah